Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan tebal, terdapat sebuah rumah tua yang dijauhi penduduk setempat. Konon, rumah itu menyimpan kisah mengerikan yang menghantui penduduk sekitar. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dika nekat mencari tahu kebenaran di balik rumah tersebut. Ia mengumpulkan informasi dari orang-orang tua di desa. Dika memasuki rumah itu pada tengah malam, dan suasana hening menyelimuti sekelilingnya. Kedinginan melanda tulang belulangnya, tapi rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Saat ia mencapai lantai atas, terdengar suara langkah ringan dan bayangan hitam yang mengejarnya. Dika mencoba mengabaikan kejadian itu, namun semakin malam, kejadian aneh terus terjadi. Pintu berderit tanpa sebab, bayangan-bayangan menakutkan terlihat di sudut-sudut gelap. Dia merasa seperti ada mata yang mengawasnya dari balik setiap bayang-bayang gelap. Suara-suara aneh menggema di seluruh rumah, dan Dika merasakan sentuhan dingin yang tidak terlihat di lehernya. Ia mendengar bisikan-bisikan tak jelas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Maka, dengan ketakutan yang mendalam, Dika mencoba untuk keluar, namun pintu-pintu terasa seperti terkunci rapat. Pada malam berikutnya, Dika kembali ke rumah itu bersama teman-temannya. Mereka membawa peralatan paranormal untuk menyelidiki kejadian-kejadian misterius. Saat mereka mengadakan sesi meditasi, kehadiran roh-roh gelap semakin terasa. Lampu-lampu berkedip tanpa henti, dan bayangan-bayangan menari-nari di dinding. Tiba-tiba, salah satu teman Dika merasakan tarikan kuat dan tersedot ke dalam lemari tua. Jeritannya menciptakan hening mendalam. Ketakutan melanda yang lain, namun mereka tak bisa menemukan temannya yang lenyap begitu saja. Kini, mereka menyadari bahwa kekuatan gaib di rumah itu sangat kuat dan jahat. Dalam ketakutan dan kepanikan, kelompok itu mencoba untuk keluar. Namun, pintu-pintu kembali menolak membuka diri. Mereka terjebak di dalam rumah tua yang kelam. Suara-suara aneh semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap mengepung mereka. Dalam keputusasaan, mereka berteriak meminta pertolongan, tapi suara mereka tenggelam dalam seruan suara jahat yang tak terdengar. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu nasib sebenarnya dari Dika dan teman-temannya. Rumah tua itu tetap menjadi tempat terlarang yang menyimpan misteri kelam. Penduduk desa memilih untuk menghindarinya, dan cerita horor tentang rumah itu terus menjadi legenda yang menakutkan bagi generasi selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, seorang peneliti paranormal bernama Maya mendengar cerita tentang rumah tua tersebut. Dengan rasa penasaran dan ketertarikan terhadap dunia gaib, Maya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia datang ke desa kecil itu dengan membawa peralatan khusus untuk berkomunikasi dengan roh. Maya memasuki rumah tua pada malam yang gelap. Udara terasa kental dengan energi yang tak terlihat, dan suara langkah ringan mengiringinya. Saat berkomunikasi dengan roh yang berada di sana, Maya merasakan kehadiran kekuatan gelap yang berusaha merayunya. Malam itu, dia menyaksikan bayangan-bayangan gelap yang berputar-putar di sekitarnya. Lampu-lampu berkedip secara tidak teratur, dan suara-suara aneh mengalir di udara. Tetapi, Maya tidak gentar, dia terus menyelidiki dengan tekad yang kuat. Tiba-tiba, dalam keheningan, muncullah wujud roh yang tampak sangat marah. Dengan suara serak, roh itu menceritakan kisah tragisnya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Maya mencoba untuk berkomunikasi dengan baik, berusaha mencari jalan keluar bagi roh yang terjebak di antara dimensi. Dalam upaya untuk membebaskan roh-roh yang tersiksa, Maya memulai ritual khusus yang melibatkan pembacaan mantra dan persembahan. Namun, semakin dalam proses tersebut berlangsung, semakin keras energi jahat berkobar. Suara-suara menyeramkan memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan gelap menyatu menjadi satu. Maya merasakan tekanan gaib yang sangat kuat, tetapi dia tetap fokus pada tujuannya. Setelah beberapa jam, atmosfer rumah itu berubah. Suasana yang mencekam perlahan mereda, dan roh-roh yang terkurung tampak merasa tenang. Hening menyelimuti ruangan, dan rumah tua itu akhirnya terbebas dari kutukan yang selama ini mengikatnya. Maya keluar dari rumah itu dengan wajah lelah, tetapi rasa lega menyelimuti hatinya. Desa kecil itu pun kembali mendapatkan kedamaian yang hilang selama bertahun-tahun. Rumah tua yang dulu menakutkan kini menjadi kenangan, dan cerita horor yang melegenda mengenai tempat itu pun perlahan menghilang dari ingatan penduduk desa. Maya melihat ke belakang saat meninggalkan desa kecil itu, merenungkan perjalanan gaib yang baru saja dilaluinya. Rumah tua yang dulu dipenuhi ketakutan kini berdiri dengan tenang, sebagai saksi bisu dari pertarungan antara dunia hidup dan dunia roh. Penduduk desa merasa terbebaskan dari bayang-bayang kengerian, dan cerita horor yang terpahat di benak mereka berakhir. Maya meninggalkan pesan tentang kekuatan positif yang bisa mengatasi kegelapan,
dan desa kecil itu memulai babak baru tanpa beban ketakutan yang selama ini membelenggu. Rumah tua yang pernah dihindari kini menjadi bagian dari sejarah, sebuah tempat yang mengajarkan bahwa terkadang, keberanian untuk berhadapan dengan ketakutan bisa mengubah takdir. Maya membawa cerita dan pengalaman tersebut sebagai satu babak penutup dalam bukunya tentang petualangan paranormal. Namun, di balik keriuhan kemenangan ini, Maya menyadari bahwa dunia gaib selalu menyimpan misteri yang tak terbatas. Meski satu kutukan telah terpecahkan, entitas gaib dan cerita horor terus bergelayut di balik kabut malam, menunggu waktu mereka untuk muncul kembali.